Gio dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar kita untuk budidaya ikan hias yang praktis begitu. Praktisnya satu hal, ikan ini jenis ikan koki ya, jenis ikan koki, tapi ada jenisnya koki ini jenis ikan koki mutiara namanya. Nah nanti untuk berapa jenis ikan koki ini nanti kita akan tanya sama narasumbernya ya. Tapi saya sekarang ini akan mencoba mempersiapkan persiapan kita tadi yang saya udah bilang bahwa kita mencoba untuk membudidayakan ikan hias ya, ikan kecil lucu, imut-imut, ya kan. Terus perutnya besar, ekornya bercagak begitu. Ini kita coba untuk membudidayakan ikan koki mutiara, jenis mutiara ya. Tapi kalau kita melihat sekarang gini, ini kita baru beli bibitan nih, baru beli bibitan untuk kita ceburkan nanti di kolam, di empang seukuran ini nanti ya. Kita lihat saja, ini bibitan dari namanya kalau di sini ngejari ya, jari kelingking nih, kelingking saya tapi bukan kelingking kelingking banyak macam, ada yang kelingking segede pisang kan, ini kelingking saya kecil, jadi kelingkingnya kelingking saya lucu memang. Nanti kita ceburkan nanti di empang ukuran 11 kali 25, 11,5 atau 12 kali 25 meter ini. Saya belum begitu paham sebetulnya masalah untuk ukuran itu nanti isi berapa jenis ikan apa itu kan ada ininya, kapasitas ya, dari 1 meter persegi itu untuk bisa diisi ikan berapa banyak. Tapi itu juga lain jenis ikan lain juga. Nanti kita tanya sama ahlinya ya, yang terbiasa di dunia perikanan. Nanti saya akan ajak ngobrol narasumber kami di sini. Tapi yang jelas sekarang mulai kita nyebur ikan mas koki mutiara ya, ukuran ngejari begini ya, ukuran ngejari. Nanti sampai dengan panen itu berapa lama ya kan, terus kita cari tahu ya kan. Jadi pemirsa nanti kalau mau mencoba belajar juga berbareng dengan kami untuk sambil usaha ya, sambil usaha yang jelas. Kita cari formasinya, kita cari tahu dulu sama ahlinya ya. Nah sekarang sebelum kita ceburkan, kita ajak ngobrol dulu. Ada Pak Ipung di sini. Nah nih kebetulan ada Pak Ipungnya nih. Nih Pak Ipung. Belajar usaha di dunia perikanan ini tidak terlalu capek juga mungkin kalau sambil usaha gini, sambil refresh, seneng tapi sambil menghasilkan nih. Saya mau nanya dulu nih, dari sebelum ada kemana-mana saya pertanyaan ini. Jadi banyak sobat Geo juga yang bertanya, termasuk saya juga sebetulnya belum begitu paham tentang perikanan sebetulnya ya, ikan-ikan yang, karena kalau setahu saya ini ikan koi ini koki ya, ikan koki ini banyak jenisnya ini. Tapi yang tadi saya jelaskan sama sobat Geo di sini, saya katakan ini saya beli bibitan ikan koki mutiara, jenis mutiara. Dan kebetulan sobat Geo, saya pesannya sama Pak Ipung juga, karena kebetulan Pak Ipung ini salah seorang yang sudah terbiasa di dunia perikanan dari sejak zaman kecil sampai sekarang. Dan kebetulan beliau ini juga punya lapak di pasar ikan di perikanan di hias di daerah Parung sini. Tapi kebetulan beliau juga membudidayakan ikan-ikannya sendiri untuk dengan produk sendiri untuk bisa menciptakan kualitas, tentunya kualitas ikan yang bagus tentunya. Dan ini saya tadi pesan sama Pak Ipung ini
eh, jenis koki mutiara. Nah, gini Pak Ipung, ini sekalian buat pendidikan Sobat Tio dimanapun yang belum begitu paham tentang ikan juga ya, yang mau mencoba untuk belajar wirausaha tentang perikanan Pak Ipung. Kalau boleh saya tahu nih, mewakili pemirsa dimanapun, kalau jenis ikan koi ini ada berapa jenis nih Pak Ipung? Kalau ikan koki Banyak ya? Ada oranda. bulldog, Apa tuh? bulldog, Bulldog. Terus oranda, bulldog. Terus itu ya? sangke juga. Sangke ada. Yang bagus tuh yang gimana sih sebetulnya? Dia modelnya. Bisa dijelaskan nggak ke pemirsa? Nah, ini kalau dia yang begini, dia buntutnya ini harus agak cagak, ada cagaknya begini tuh, mengembang. Kalau dia bonte, dia buntutnya cuman itu murah, apkir namanya. Bonte ya, namanya, bonte. Ikan namanya. bonte ya. Dia harusnya ada agak buntutnya tuh agak begitu. Cagak. Kita lihat nih. Ini mengembang. Jadi ini mengembang tuh. Jadi dari ekor ini ada cagak-cagak mengembang. Tapi yang tadi Pak Ipung sampaikan yang kurang bagus itu, yang bonte itu yang hanya 2 saja begini. Itu kurang bagus. Dan Bonte. yang untuk hias ini yang seperti ini, yang mengembang ekornya. Nah, ekornya mengembang begini, makanya tadi dari beberapa kolam pemijahan ini saya pesan, kebetulan ini saya pesan 2000 ekor. Dari sekian banyak itu ya sulit juga untuk mensortirnya itu karena dipilih yang bagus-bagus yang mengembang seperti ini ekornya. Dia kalau kelamaan di bak dia bisa nggak kuat. Oh, jadi memang harus segera Harus segera ini ya, ceburin. harus diceburin. Makanya Kalau gitu ceburin dulu Pak Ipung, Iya, ceburin dulu, kalau baru Pak- kita iya. nanya-nanya lagi ya, kita ceburin dulu. Iya, kalau Nah, kebanyakan. sekarang kita pemirsa, kita lihat sekarang bagaimana cara untuk dari kolam, ya kan, untuk bisa langsung disimpan di empang nih, seperti ini caranya. Ini kan harus Oksigen dia harusnya. pakai oksigen. Harus banyak sebetulnya. oksigen dia Jadi kalau kelamaan di bak ya nggak kuat. nggak kuat ya. Nah, makanya kita sebutkan dulu tadi contohnya saja sudah ya. Jadi ini kira-kira kalau baru ambil dari kolam pemijahan, ya kan. Jadi kalau mau diceburin di empang, ternyata harusnya tadi jadi seperti ini nih. Maaf. Jadi nanti kita bawa seperti tadi ya, masih nih simpen dulu rupanya gitu untuk adaptasi lingkungan. Lingkungannya dia begitu ya Pak Ibu ya. Iya. Nanti setelah itu caranya ya itu nggak. Kalau mungkin saya yang tidak mengerti, langsung aja dari kolam langsung cebur aja begitu mungkin. Tapi ternyata tidak begitu. Tadi saya lihat simpen dulu. Ketika saya mau menjelaskan sama sobat, ya ternyata beliau ambil dulu, angkat gitu kan. Karena diangkat dulu itu tadi sebetulnya disimpan dulu seperti itu supaya tidak stres katanya begitu ya. Jadi jangan salah juga, kita tata cara untuk itu ya Pak Ibu ya. Nah, Pak Ibu naik lagi, kita tanya-tanya dulu sebentar. Kalau dari harga kita nyeburin gitu Rp1.000 ya per 1 ekor ini. Nanti kalau sampai panen itu ukuran seberapa dan harga berapa itu Pak Ibu? Koin. Ukuran Segede koin, kalau kan? pengen bagus segede telur ayam. Itu bisa 20 ribuan satu ekor. Itu bisa berapa lama itu? Itu kalau dari sini ya 2 bulan. Wah, Kalau luar panen- biasa ya. panen nggak cukup maksudnya. Jadi begitu pemirsa, lumayan kalau kita berhitung secara matematis ya. Sekarang barusan kita beli Rp1.000 ya per ekor, per satuan yang, tapi itu tadi tidak dijual di pasaran katanya, hanya untuk petani lagi. Jadi petani yang membesarkan. Nanti kira-kira kalau memang dijual di pasaran itu kira-kira kurang koin atau sebesar telur ayam itu katanya. Sebesar telur ayam. Emang paling besar itu sebesar Segede telur telur ayam. Ya? ayam udah nggak gede. Itu udah harga juga udah fantastis ya kan, harga di atas 20.000 minimum di pasaran di sini tapi ya. Jadi yang terpilih ikannya seperti itu. Kalau seandainya nanti ada sobat Tio yang ingin belajar usaha itu bisa ngasih gambaran ya, bisa ngasih bimbingan tuh itu ya Pak Ipung ya. Jadi ini sepintas dari Pak Ipung untuk untuk pemirsa dimanapun yang ingin mencoba belajar pembudidayaan ikan hias, terutama koki, koi begitu, atau cupang ya, termasuk cupang Pak Ipung, bisa hubungi Pak Ipung ya. Nanti deskripsinya ada, nomor teleponnya sudah kami siapkan. Hubungi Pak Ipung di Ciseeng ya, di tempat kami. Nah, untuk konten ikan
koki mutiara hari ini cukup sekian dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar atau silahkan untuk berikan saran dan masukan. Mungkin ada masukan-masukan yang lebih bagus, kami tunggu ya di kolom komentar. Kami tunggu komentarnya. Sampai nanti.